Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fozia dari kelas X3A, NPM 2022215000034. Saya akan mempresentasikan tentang metode dan strategi pembelajaran literasi membaca. Metode dan strategi pembelajaran literasi membaca ini dikembangkan berdasarkan konsepsi yang menggabungkan antara membaca cermat dalam pandangan respon pembaca dengan membaca pemahaman dalam pandangan sosial konstruktivis. Metode ini cocok digunakan untuk bacaan ilmu, sosial, sains maupun teks kewarganegaraan dan sejarah. Berikutnya ada beberapa metode atau strategi pembelajaran literasi membaca, diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, metode membaca cermat multiliterasi. Yang kedua, metode pembelajaran inquiry membaca. Dan ketiga, metode eksplorasi masalah matematis. Keempat, metode SQ3R untuk teks ilmu sosial. Kelima, metode PQRST untuk teks ilmu sains. Keenam, ada metode SQRQ-CQ. Selanjutnya, yang pertama, metode membaca cermat multiliterasi. Ini dikembangkan berdasarkan konsepsi yang menggabungkan antara membaca cermat dalam pandangan respon pembaca dengan membaca pemahaman dalam pandangan sosial konstruktivis. Metode ini cocok digunakan untuk wacana ilmu sosial, sains maupun teks kewarganegaraan dan sejarah. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, aktivitas prabaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas prabaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Memilih teks. Pertama, guru memilih teks kompleks yang pendek sesuai dengan kemampuan siswa. Kedua, menyusun pertanyaan pemandu. Guru menyusun sejumlah pertanyaan terkait dengan teks yang digunakan oleh siswa pada saat membaca teks. Ketiga, membangkitkan skemata. Guru memperkenalkan konteks teks yang akan dibaca siswa dengan melibatkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Selanjutnya, ada aktivitas membaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas membaca dalam metode ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, membaca teks putaran pertama. Siswa membaca teks untuk menemukan jawaban pertanyaan pemandu yang dibuat guru untuk menjawab prediksi yang dibuatnya. Kedua, menjawab pertanyaan atau menguji prediksi. Siswa menjawab pertanyaan atau menguji yang dibuatnya. Memahami teks, siswa berdiskusi untuk menemukan pesan informasi yang secara eksplisit terdapat dalam sebuah teks. Ketiga ada aktivitas pascabaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas pascabaca dalam metode ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, siswa merespon teks melalui sebuah proyek atau produk tulisan yang menggambarkan kemampuannya menemukan intisari informasi. Kedua, siswa menganalisis opini dan fakta yang terkandung dalam teks. Ketiga, selanjutnya, yaitu yang kedua, metode pembelajaran inquiry membaca. Pada dasarnya, inquiry adalah aktivitas peneliti yang dilakukan secara cermat dan objektif terhadap objek tertentu. Dalam konteks membaca, inquiry membaca berarti aktivitas meneliti sebuah teks untuk menemukan makna yang terkandung dalam sebuah teks. Agar diperoleh pemahaman yang mendalam atas isi teks tersebut, teks yang cocok untuk metode ini adalah teks ilmu sains. Dengan demikian, tujuan dari metode ini adalah untuk membekali siswa dalam kemampuan pertama, membaca teks secara analisis kritis. Kedua, memberikan respon atas teks dan tujuan penulisan teks. Ketiga, mengevaluasi informasi, argumen, fakta yang disajikan pengarang dalam teks yang dibuatnya. Keempat, menghasilkan produk pemahaman teks dalam bentuk teks multimodal dengan menggunakan multimedia.
Wole tahun 2014 mengembangkan konsep inquiry membaca berdasarkan pandangan Anstey dan Bull tahun 2012, Killen 2007, dan Zimmerman tahun 2002. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran bahwa membaca adalah upaya penyelidikan yang memerlukan sejumlah keterampilan terkait dengan tahap progresif membaca. Selanjutnya ada aktivitas yang pertama ada aktivitas prabaca. Hal yang termasuk dalam aktivitas prabaca pada metode ini adalah eksplorasi. Tahap ini siswa melakukan sejumlah aktivitas yakni merumuskan konsep inquiry, menyusun prediksi, mengembangkan pertanyaan pemandu, dan merencanakan pelaksanaan inquiry. Tugas guru pada tahap ini adalah memandu siswa dalam merencanakan kegiatan inquiry, serta membangkitkan skemata sisiri yang dilakukan dapat terarah dan terfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kedua, aktivitas membaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas membaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yang A, investigasi. Pada tahap ini, siswa menentukan lokasi informasi yang akan diteliti. Lokasi informasi bisa di perpustakaan untuk teks yang bersifat tercetak ataupun alamat situs untuk teks digital berbasis internet. Yang B, ada monitoring. Siswa menganalisis dan menyintesis berbagai temuan yang didapatkannya. Selanjutnya, berbagai temuan ini diorganisasikan secara cermat dalam bentuk laporan temuan sementara. Yang C, ada refleksi. Siswa menyaring informasi yang diperolehnya, mengorganisasikan temuan, menganalisis secara cermat informasi yang ditemukan, dan mengevaluasi informasi tersebut dengan melibatkan pengetahuan awal ataupun informasi dari sumber lain. Selanjutnya, terakhir ada aktivitas pasca baca. Hal-hal yang termasuk aktivitas pasca baca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, presentasi. Pada tahap ini, siswa menyajikan hasil temuannya dalam sebuah laporan. Hasil penelitian laporan tersebut disajikan di dalam kelas ataupun disajikan dalam bentuk pajangan kelas. Selanjutnya, berbagai hasil ini akan dinilai atau direspon atau diapresiasi oleh siswa lain. Yang kedua, ada meninjau ulang. Pada tahap ini, siswa menginventarisasi berbagai masukan yang diperolehnya. Berbagai masukan ini dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan inquiry membaca selanjutnya. Ada yang ketiga, metode eksplorasi masalah matematis. Metode ini sebenarnya merupakan siklus belajar matematika yang digagas oleh Polya. Metode pembelajaran ini dirancang untuk memecahkan masalah dalam matematika. Pemecahan masalah yang dimaksud biasanya dalam bentuk soal cerita. Oleh sebab itu, tujuan utama metode ini adalah membina kemampuan siswa memecahkan masalah matematis. Dalam konteks soal cerita, metode eksplorasi masalah matematis atau yang disebut EMM merupakan metode yang dikembangkan secara khusus untuk membina siswa memahami dan menyelesaikan berbagai masalah matematis yang terdapat dalam soal cerita. Oleh sebab itu, metode ini merupakan metode yang tepat untuk digunakan untuk menyelesaikan kasus matematis. Berikutnya ada tahapan metode EMM diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada A, aktivitas prabaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas prabaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Pertama, pengenal konteks. Kedua, penentuan kerangka pemecah masalah. Yang B, aktivitas membaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas membaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Pertama, membaca kasus. Kedua, menentukan cara pemecahan kasus. Dan yang C, ada aktivitas pasca baca. Hal-hal yang termasuk
aktivitas membaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut: komunikasi, pemecahan masalah, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, ada metode SQ3R untuk teks ilmu sosial. SQ3R adalah metode pembelajaran pembaca yang terdiri atas 5 langkah, yakni survey, question, read, reset, dan review. Metode ini sangat tepat digunakan sebagai metode membaca bahan bacaan ilmu-ilmu sosial. Tujuan utama penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan pemahaman atas isi bacaan, mempertahankan pemahaman tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menurut Francis Robinson atau Lester dan Heath tahun 1959, ketika meneliti tentang tingkat membaca siswa-siswanya, menemukan fakta bahwa siswa-siswanya hanya mampu mengingat setengah dari apa yang telah mereka baca. Hal ini merupakan kenyataan yang menyedihkan bagi siswa, baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah tingkat atas. Untuk memecahkan masalah ini, Robinson menggunakan metode belajar SQ3R sebagai metode untuk meningkatkan pemahaman dan ingatan jangka panjang. Metode ini sangat baik untuk memberikan dorongan bagi siswa dalam proses belajar. SQ3R memiliki 5 langkah dalam pelaksanaannya, yakni survey atau meneliti, question atau bertanya, read atau membaca, reset atau menceritakan kembali, dan review atau mengulang. 3 langkah pertama disusun berdasarkan kegiatan penelitian terhadap nilai membaca, lompat dan merangkum bagian awal sebelum membaca, nilai pengetahuan pertanyaan bacaan sebelum ditugaskan membaca. Selanjutnya ada metode SQ3R dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini. A. Aktivitas prabaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas prabaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Pertama, ada preview atau peninjauan. Kedua, question atau pertanyaan. Dan B. Aktivitas membaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas membaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Pertama, ada read atau membaca. Kedua, summary atau merangkum. Dan terakhir ada C. Aktivitas pasca baca. Hal yang termasuk aktivitas pasca baca dalam metode ini adalah tes atau ujian. Pada tahap ini, siswa diberi tes untuk mengukur bagaimana pemahamannya atas isi. Selanjutnya ada metode PQRST untuk teks ilmu sains. PQRST adalah metode pembelajaran pembaca yang terdiri atas 5 langkah, yakni survey, question, read, reset, dan review. Metode ini sangat tepat digunakan sebagai metode membaca bahan bacaan ilmu-ilmu sains. Tujuan utama penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan pemahaman atas isi bacaan sains, mempertahankan pemahaman tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam kurung George Spacer dan Levi dalam Lester dan Heath tahun 1999. Berikutnya metode SQRQ-CQ. Pada prinsipnya, SQRQ-CQ merupakan metode membaca yang terdiri dari 6 tahapan, yakni survey, question, read, question, computer, dan question. Metode ini dapat digunakan untuk memahami bacaan matematis. Cara untuk mempelajari ilmu ini tentu saja berbeda dengan mempelajari ilmu lainnya. Demikian pula hal lainnya dalam hal membaca ilmu matematika memiliki perbedaan dengan membaca ilmu sosial ataupun ilmu alam. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu metode khusus untuk membaca materi pada bidang matematika. Metode yang tepat terhadap bidang ilmu matematika adalah SQRQ-CQ. Selanjutnya, untuk menggunakan metode SQRQ-CQ dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini. A. Aktivitas prabaca.
Hal-hal yang termasuk aktivitas prabaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Pertama, survei. Kedua, question. B. Aktivitas membaca. Hal-hal yang termasuk aktivitas membaca dalam metode ini diuraikan sebagai berikut. Read, question, computer. Dan yang C, aktivitas pasca baca. Hal yang termasuk aktivitas pasca baca dalam metode ini adalah question. Pada tahap ini, siswa diharuskan menguji jawaban yang diperolehnya dengan mengajukan pertanyaan terhadap dirinya sendiri. Apakah jawaban saya benar? Selanjutnya, siswa melihat kembali dengan teliti proses perhitungan yang dibuatnya serta memeriksa kembali jawaban yang dibuatnya. Baik, berikut adalah kesimpulan dari materi ini. Berdasarkan materi di atas bahwa metode strategi pembelajaran literasi membaca diuraikan menjadi beberapa metode ataupun strategi pembelajaran literasi membaca yang telah dirancang menurut para ahli maupun penulis multitahun, dan salah satunya memiliki aktivitas memadukan sendiri berbagai aktivitas membaca yang dapat dilakukan siswa pada ketiga tahapan pembelajaran literasi membaca. Dengan kata lain, guru dapat memilih sendiri aktivitas prabaca, aktivitas membaca, dan aktivitas membaca secara cermat. Sehingga akan terbentuk sebuah metode pembelajaran literasi membaca sebagai produk kreatif guru. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.